Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPP yang saya ambil dari salah satu internet. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, untuk jenjang kelas 8 dan dengan materi pokok lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS, dan alokasi waktunya adalah 60 menit. Di sini mulai dari tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu menirukan lirik lagu terkait kehidupan remaja secara lisan. Kemudian ada fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu. Dan yang ketiga adalah menyebutkan pesan. Untuk media alat atau bahannya, di sini kita menggunakan smartphone, laptop, kertas, alat tulis, internet, video YouTube, atau Zoom. Salah satu dari ini yang akan digunakan oleh kita. Nah, sumber belajarnya ini kita mengambil dari buku guru dan buku siswa kelas 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, media massa cetak maupun media online. Di sini pun ada langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yaitu dalam kurun waktu 15 menit. Yang pertama, guru akan menyampaikan salam kepada peserta didik dan berdoa. Setelah itu, guru memberikan motivasi kepada peserta didik, lalu mengaitkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dengan mempelajari kosakata, tata bahasa, lirik lagu, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah guru akan menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan dan cara pengerjaan. Dan yang selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu selama 105 menit. Yang pertama adalah kegiatan literasi. Pertama, siswa akan dibagi guru menyuruh mereka untuk menontonnya. Setelah itu ada critical thinking, yaitu guru akan memberikan kesempatan kepada para siswa. Setelah itu ada collaboration, di situ peserta didik akan diberi kesempatan untuk mendiskusikan. Yang keempat ada communication. Di situ peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya soal hal apa saja yang mereka belum pahami. Dan terakhir ada creativity. Di situ materi yang telah dipelajari tentang poin-poin pentingnya. Dan ada juga kegiatan penutup, yaitu guru memberikan penilaian, lalu motivasi, dan menutup kegiatan dengan berdoa. Nah, di sini pun ada penilaian hasil pembelajaran. Kalau dari sikap itu dari keaktifan siswa saat tes, yang berupa tes berupa pilihan ganda tertulis atau tes lisan. Tapi di sini saya memberikan tugasnya berupa tes secara tes lisan. Dan untuk penilaian keterampilannya itu untuk penjelasan RPP yang akan saya gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon semuanya. Good afternoon, Miss. How are you? I'm fine. Okay, good. Before we are study, let's pray together. I begin. Okay, finish. Before the lesson start, we are absent first, okay? Di sini Miss mengizinin kalian untuk membawa handphone dalam pembelajaran kali ini, karena bakal ada sangkut pautnya sama materi hari ini. Sekarang Miss absen dulu ya. Sylvia, Present, Miss. Salma, Present, Miss. Kiki, Present, Miss. Regina, Present, Miss. Oke, hadir semua ya. Ya. Di sini ada yang masih nggak suka sama pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Susah dimengerti. Kenapa? Susah dimengerti. Gini ya, jadi bahasa Inggris itu memang salah satu bahasa yang rumit untuk diucapkan, apalagi buat kita yang tinggal di Sunda,
kayak dari pelafalan F sama P itu benar-benar kelihatan kalau orang Sunda, kayak dari first time, kayak gitu, dari ngucapin first time aja orang Sunda itu banyaknya first time, padahal harusnya first time, yang seharusnya itu kayak gitu. Tapi kenapa di sini Miss nyaranin kalian untuk belajar bahasa Inggris? Soalnya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang mana suatu saat nanti kalian udah kerja atau ngelanjutin studi, bahasa Inggris ini pasti dibutuhin sama kalian. Selain itu, bahasa Inggris juga adalah bahasa internasional yang bisa digunain untuk berkomunikasi di seluruh negara. Even kalau kalian ke Arab pun dan kalian gak bisa bahasa Arab tapi bisa bahasa Inggris, kalian masih tetap bisa komunikasi di negara Arab sana. Beda lagi kayak kalau misalkan kalian ke bahasa ke negara Arab nih misalnya, lalu kalian nggak nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, ada juga penduduk sana tapi yang bukan orang Arab dan nggak bisa bahasa Arab, dan penduduk sananya nggak bisa bahasa Arab nih, terus kalian ajak ngomong bahasa Inggris. Nah, bisa jadi komunikasi kalian sama orang tersebut bisa jadi nyambung karena bahasa Inggris adalah bahasa Dunia. ya, bahasa dunia atau bahasa internasional. Nah, di pembelajaran kali ini Miss udah nyiapin RPP. Ada kelihatan nggak? Kelihatan nih. Jadi di sini RPP-nya untuk kelas 8, materi pokok pertemuan ini adalah lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS. Nah, alokasi waktunya seperti biasa 160 menit. Di sini langkah-langkah pembelajarannya ada. Nah, tadi kan Miss udah baca doa. Salam baca doa. Sudah memberikan motivasi kepada kalian. Lalu kita melakukan kegiatan pembelajaran. Apa aja sih yang mau kita bahas di pembelajaran kali ini? Pertama-tama kita bakal lihat video, terus mengaitkan materi dengan kosakata lagunya, tata bahasa, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Terus yang setelah itu kita bakal mengidentifikasi makna lagu tersebut. Setelah itu kita bakal mendiskusikan lagu dari bahasan kita hari ini. Terus ada sesi tanya jawab bagi kalian yang belum mengerti nanti, dan terakhir bakal ada penyimpulan materi. Guru sama murid dua-duanya harus ikut mau nyampein apa sih poin yang terkandung dalam lagu yang akan kita bahas. Dan terakhir bakal ada sesi tanya jawab secara lisan. Nah, untuk pertemuan kali ini, musik yang akan kita pelajari yaitu Hall of Fame dari The Script. Miss udah coba share itunya share YouTube-nya di grup WhatsApp. Coba kalian lihat dulu dan ya boleh ditonton dulu. Miss kasih waktu selama 5 menit. Ini pada nyari. Nah, kalau udah kalian bisa
karena di sini ada keterbatasan whiteboard ya. Jadi Miss bikin ini satu pemecahan masalah. Kalian boleh login ke via Zoom, tapi harus kalian nggak perlu on cam gitu, cukup off cam, terus off mic juga. Buat ngelihat ini yang Miss share doang, transkrip yang Miss share. Jadi kalian login dulu ke Zoom. Kalau yang ada kendala sinyal boleh ini sama temennya. Itu dibuka. Nah, udah. Coba satu orang baca dulu lirik bahasa Inggrisnya. Siapa yang mau baca? Miss, Ya, you can be the great, you can be the greatest, you can be the greatest, you can be the best, terus you can be the king, King Kong, King Kong. Begin on your chest, you could be the world, you could be the world, you could talk to good, go begging on his door, you can throw your hands up, you can be the cook. Udah cukup. Nah, sekarang kita belajar pronunciation-nya dulu ya. Ada kata greatest. Coba kita dengerin dari lagunya. Greatest. Repeat after me. Greatest. Itu artinya hebat. Di sini kan hampir semuanya you can be. Itu artinya you can be itu kamu bisa menjadi. Jadi tinggal beberapa kata yang belum hafal kita ingat-ingat lagi. Greatest. You can be the greatest. You can be the greatest. You can be the best. You can be the best. You can be the King Kong. You can be the King Kong. Begging on your chest. Begging on your chest. Nah, di bagian begging ini jangan dibaca begging on, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada connected reading. Jadi di mana huruf konsonan menghadapi huruf vokal itu tinggal kalian gabungin, jadi bacanya begging on. You can be the King Kong. You can be the King Kong. Begging on your chest. Begging on your chest. You could be the world. You could be the world. Harus bisa ngebedainnya antara pelafalan word sama word. Kalau word itu kayak ada RR-nya sedikit, kalau word itu benar-benar bulat. War. Itu war itu artinya perang, kalau word itu dunia. Di lirik selanjutnya, you could talk to God, go begging on his door. You could talk to good. Bukan good tapi God. Terus Go begging on his go begging on his door. Nah, di sini ada yang tahu artinya can? Bisa. Kalau could? Bisa. Bedanya apa? Can sama could? Kalau can itu masa sekarang, kalau cold itu masa lampau. Terus kalau di perspektif kemungkinan itu gimana? Nah, kalau di perspektif kemungkinan itu can itu emang sesuatu hal yang udah emang pasti.
Nah, kalau could itu yang bersyarat, jadi harus ada syarat tertentu buat mencapai keberhasilan itu. Nah, di lirik selanjutnya ada you can throw your hands up. Dibacanya enggak hands up tapi hands up. Kenapa coba dibacanya hands up? Sama kayak begging on tadi. huruf Karena menghadapi huruf konsonan konsonan menghadapi huruf vokal. jadi dibacanya gimana? Hands up. Hands up. Hands up. You can throw your hands up. You can throw your hands up. You can be the clock. You can be the clock. You can move a mo- You can move. Nah, sama juga kalau huruf vokal menghadapi huruf vokal jadi move. Move. Jadi nggak usah baca move tapi move. Move. You can move a mountain. You can move on. You can be clocks. You call be a master. You can be a master. Bukan be tapi be. Kenapa dibacanya gitu? Karena menghadapi Ya, you call be a master. Don't wait for luck. don't wait for luck. Luck itu artinya apa? Keberuntungan. Lirik terakhir yaitu dedicate yourself Dedicate yourself and going find yourself. and you're going to find And you gonna find yourself. and you're going to find yourself. Terus di sini ada King Kong. Kalian sempat bertanya-tanya nggak? Kenapa sih harus ada kata King Kong di sini? Bertanya-tanya nggak kalian? Iya, Nah, King Kong di sini itu kan satu hewan yang badannya besar dan dia juga punya kebiasaan apa mukul-mukul dadanya. Apa sih makna dari King Kong mukulin dadanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau King Kong mukulin dadanya itu nunjukin bahwa dia itu hewan yang percaya diri dan kuat. Jadi di sini King Kong begging on your chest. Jadi si King Kong itu sangat pemberani dan percaya diri. Nah, terus di sini ada maksudnya dari you can move a mountain. Artinya apa? Kalau dalam segi arti you can move a mountain. Dari segi arti apa? kamu bisa memindahkan gunung. Maksudnya apa sih? Kok bisa tiba-tiba mindahin gunung gitu? Kan nggak mungkin kan manusia bisa mindahin gunung. Ada yang tahu maknanya? Nah, jadi maknanya itu di sini kan gunung itu diibaratkan sebuah benda yang besar yang nggak mungkin buat dipindahin. Tapi gunung di sini itu diibaratkan sebagai satu masalah yang besar yang kita bisa selesaikan. Nah, terus di sini juga ada you can be kamu bisa memecahkan batu. Nah, sebenarnya batu itu kemungkinan kecil untuk dihancurkan karena batu memiliki material yang sangat kuat. Tapi kalian bisa menghancurin batu itu dengan cara usaha ikhtiar yang maksimal, memaksimalkan ikhtiar. Lalu di sini juga penyanyi itu menyimpan makna tersirat. Maksudnya gimana jangan menunggu keberuntungan. Jadi kalian harus percaya pada sebuah kerja keras dan jangan lupa atau jangan percaya pada sebuah keberuntungan. Dan terakhir ada dedicate yourself. Maksudnya apa sih? Mendedikasikan diri. Mendedikasi itu artinya apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Ya, fokus sama diri sendiri. And you go and find yourself. Jadi kalau kita fokus sama diri sendiri, kita bakal menemukan diri sendiri. Ya, maksudnya dari diri sendiri itu, jadi kita bisa nemuin bakat kita, kesenangan kita, happy-nya kita di mana kalau kita udah fokus sama diri sendiri. Nah, jadi ada yang bisa nyimpulin apa sih makna atau poin penting dari lagu ini? Tentang kerja keras.
Ya, selain kerja keras apa lagi? Ada yang bisa jawab? Bebas. Dari mimpi. Selain mimpi bisa. Terus ada lagi? Tentang mencari diri sendiri. Ya, bisa jadi. Ada lagi? Nah, jadi intinya lagu How of the Sun itu ada menjelaskan atau menceritakan mengandung sebuah nilai kita harus berjuang meraih mimpi kita sendiri walaupun banyak sekali rintangan. Selain itu kita juga harus percaya pada potensi diri sendiri dan jangan mengandalkan keberuntungan. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kamu masih belum paham dengan dedikasi. Jadi dedikat itu mendedikasikan diri sendiri, memfokuskan terhadap diri sendiri. Nah, kayak di sini dedicate yourself and going find yourself. Jadi ketika kamu mendedikasikan diri kamu, percaya pada diri kamu, mengutamakan fokus terhadap diri sendiri dulu, di situ kamu bakal menemukan jati diri kamu. Jadi kamu bisa memahami kamu itu sebenarnya orang yang kayak gimana sih. Nah, ketika kita udah fokus sama diri sendiri, kita bakal nemuin jati diri kita masing-masing gitu. Ada yang mau ditanyain? Maksud dari Ada yang bisa jawab pertanyaannya sama? kuis. Coba Egi jawab gimana. Jadi apa maksud dari King Kong? King itu menggambarkan bahwa dia itu percaya diri, terus pemberani kayak gitu. Ya, jadi gitu maksud dari King Kong di sini tuh kan King Kong terbiasa ngelakuin kebiasaan mukul-mukul dada. Nah, jadi itu menunjukkan keberanian sama kepercayaan diri dari si King Kong itu. Nah, sekarang kita coba benerin pronunciation sekali lagi ya dari awal. Listen, and after listen you can repeat after me. Jadi dengerin dulu, udah bisa ngomong kalian baru ikutin ya. You can be the greatest. You can be the greatest. You can be the best. You can be the best. You can be the King Kong. You can be the world. You call talk to God. You call talk to God. Go begging on His door. You going on His door. You can throw your hands up. You can throw your hands up. You can be the clock. You can be the clock. You can move on one time. You can move on one time. You can break a rock. You can break rock. You can break rocks. You can break rocks. You can break rocks. You can break rocks. You call be a master. You can be a master. Don't wait for luck. Don't wait for luck. Dedicate yourself, Dedicate yourself, and you go find yourself. and you will find And you gonna find yourself. Oke. Dari pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan sebelum Miss tutup? Sebelum Miss kasih soal tanya jawab, maaf. Udah nggak ada? Sesi tanya jawab biasa sekarang. Coba handphonenya semua disimpan ya. Soal rebutan ya. Tapi ini jadi syarat kalian bisa ulang di pertemuan kali ini ya. Kalau semuanya jawab, Miss langsung bubarin kelas hari ini. Apa bahasa Inggrisnya hebat? Aku miss. Silakan. Great. Apa? Great. Bukan. Greatest. Greatest. Coba benerin lagi pronunciation-nya. Are you want go to toilet? No. Gimana pronunciation-nya? Great.
greatest. Ya, greatest. Baru 1 orang, sisa 3 orang lagi. Tadi kan ada kata don't wait for luck. Don't wait for luck itu artinya apa sih? Aku bisa. Apa? Jangan menunggu keberhasilan. Keberuntungan. Ya, betul. Terus tolong ubah ke bahasa Inggris nih. Kamu bisa angkat tangan. Apa kamu bisa angkat tangan bahasa Inggrisnya? You can throw your hands up. You can You can throw throw and throw. your hands up. Ya, benar. Nah, terakhir berarti pertanyaan untuk Kiki agar semuanya bisa pulang. Apa makna dari you can be the King Kong banging on your chest? Kamu bisa menjadi King Kong yang menggedor dadamu. Maknanya apa sih? Apa? Harus percaya diri. Harus percaya diri. Selain percaya diri, Berani. ya berani. Oke. Udah ya untuk pertemuan kali ini, berarti ya kalian bisa menyelesaikan, menyimak dengan baik karena semua pertanyaan terjawab. Karena materi sudah tersampaikan semua dan kalian juga bisa menjawab pertanyaan Miss. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.